Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menyoroti daya tahan para pemain Maung Bandung yang menurutnya keteteran di 15 menit terakhir saat melawan Lion City. Persib yang digempur Lion City hingga menit-menit akhirnya gagal mempertahankan keunggulan 1-0 sejak awal babak kedua lewat gol Sadi Ramdhani. Itu setelah Lion City mencetak gol penyeimbang melalui sundulan Lenati pada menit ke-92. Kalian bisa lihat kemarin, dalam 80 menit tim lawan tidak terlihat sama sekali bisa berkembang. Tapi dalam 15 menit terakhir, kami mengalami sedikit penurunan kondisi fisik. Kami mempunyai banyak pemain baru dan mereka sekarang perlahan sudah saling mengerti satu sama lain. Dan saya merasa semakin harinya terus semakin berkembang. Kami harus evaluasi fisik pemain agar bisa tetap fokus selama 90 menit. Terlebih, jadwal kami sangat padat, di mana Senin mendatang kami akan menghadapi Arema. Setelah menghadapi Lion City, Persib akan melakoni pertandingan tandang ke markas Arema pada Senin 22 September mendatang. Kami harus fokus dan melanjutkan tren positif tuntasnya. Arema FC mengusung misi bangkit saat menghadapi Persib Bandung di pekan ke-6. Laga tersebut akan digelar pada Senin 22 September. Pertandingan Arema menghadapi Persib dijadwalkan digelar di Stadion Kanjuruhan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Arema di laga terakhir mengalami kekalahan 1-2 dari Dewa United di Stadion Kanjuruhan yang menjadi hasil negatif pertama Singoedan di musim ini. Pelatih Marco Santos tidak ingin Arema kembali menelan kekalahan di kandang ketika menjamu Persib yang merupakan juara Indonesia 2 musim terakhir. Kekalahan adalah bagian dari sepak bola. Meski kami nggak menginginkannya, kami tahu bahwa kami tidak bermain bagus di bawah apa yang telah kami lakukan biasanya. Tetapi kami harus segera bangkit. Sayangnya, kemarin kami kehilangan poin untuk pertama kalinya di kandang sendiri. Tetapi kami harus bekerja keras untuk tetap berada di puncak klasemen. Tim kami harus terus berkembang, mau kami kalah ataupun menang. Tapi kami tidak ingin kalah lagi di kandang. Di sisi lain, Persib meraih kemenangan di laga pekan kelima Superliga menghadapi Persebaya. Musim lalu, Persib menaklukkan Arema saat berstatus tim tamu, sedangkan saat kedua tim berjumpa di Bandung, laga berakhir imbang tuntasnya. Sadi Ramdhani mencetak gol perdana untuk Persib di pertandingan resmi saat menghadapi Lion City pada matchday pertama grup G ACL2. Sadil membawa Persib unggul pada menit ke-47 setelah memanfaatkan kesalahan bek Lion City Ivan Dakovic. Sayangnya Persib gagal mempertahankan keunggulan setelah Lion City mencetak gol penyeimbang pada menit ke-92. Setelah berhasil mencetak gol perdananya untuk Persib di musim ini, Sadil tidak lantas puas. Ia merasa kecewa karena Persib gagal meraih kemenangan di laga tersebut. Sadil bertekad untuk kembali membawa Persib meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Siapapun yang mencetak gol, dia tidak lebih penting dari hasil yang diraih tim. Saya sendiri masih merasa banyak kekurangan karena kita sebuah tim. Jadi siapapun yang mencetak gol itu tidak penting, kita semua sama. Sadil juga berharap chemistry dan kualitas permainan Persib terus meningkat untuk memudahkan tim meraih kemenangan di setiap laga. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita harus punya mindset agar tim ini semakin baik dan mendapatkan hasil yang diinginkan dalam setiap pertandingan. Itu yang lebih penting tuntasnya.
Malut United berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan Madura United pada pekan ke-6 Superliga. Laga dimainkan di Stadion Gelora Kieraha pada Jumat 19 September. 4 gol Malut United dicetak oleh 3 gol Ciro Alves serta 1 gol Yakob Sayuri. Sementara Madura United hanya mampu membalas melalui Jordi Wehman pada menit ke-36. Dengan hasil ini, Malut United mengoleksi 8 poin dari 6 laga dan naik ke posisi 8 klasemen. Sementara Madura United tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 5 poin. Pelantikan Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora menyisakan pertanyaan soal nasib posisi Ketua PSSI dan Menteri BUMN. Seusai pelantikan sebagai Menpora pada Rabu 17 September, Erick Thohir mengaku masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI meski ia sudah berstatus sebagai Menpora. Menurutnya, jabatan menteri bukan halangan untuk memimpin PSSI. Hari ini masih Ketua Umum PSSI, karena kalau kita lihat sebelumnya, kan saya waktu Menteri BUMN statusnya juga sah. Posisi Erick Thohir di Ketua PSSI menjadi pertanyaan karena ada sejumlah praktik di mana pejabat Kemenpora tidak rangkap jabatan dengan Federasi Olahraga, termasuk PSSI. Contohnya pada 2023 lalu, Zainuddin Amali memilih mundur dari Menpora setelah terpilih sebagai Wakil Ketua PSSI. Mengenai hal tersebut, Erick menyerahkan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI kepada Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Kita nunggu FIFA. Kita tunggu surat dari FIFA seperti apa. Saya tidak mau mendahului karena FIFA punya statuta dan aturan sendiri. Dia juga mengungkapkan akan melaporkan soal perubahan jabatannya kepada FIFA. Yang pasti kita akan lapor ke FIFA seperti apa, nanti kita tunggu laporan dari sana tuntasnya.